Halo guys, kembali lagi bersama gue di Movie Down. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan selalu bahagia. Kali ini gue akan menceritakan alur film yang mengisahkan inti bumi yang berhenti berputar. Hal ini menyebabkan banyak sekali anomali aneh yang terjadi di bumi. Dan diutuslah beberapa ilmuwan untuk mengatasi hal itu. Akankah mereka berhasil membuat inti bumi berputar lagi? Sebelum masuk alurnya, jangan lupa untuk subscribe biar nggak ketinggalan konten lainnya dari Movie Down. Kalau gitu langsung aja gue ceritain alurnya. Film diawali dengan seorang CEO perusahaan yang tiba-tiba mati tanpa sebab. Begitu juga dengan orang-orang yang berada di sekitaran perusahaan itu. Dalam radius 10 blok mati secara misterius. Karena hal itu menyebabkan terjadinya kecelakaan di sekitar daerah tersebut. Scene beralih ke seorang dosen yang bernama Joshua Case. Joshua adalah seorang ilmuwan yang ahli dalam bidang geomagnetik. Ketika sedang berada di kelasnya, tiba-tiba ia didatangi oleh dua orang yang ingin membawanya ke suatu tempat. Setelah sampai di tempat itu, Joshua bertemu dengan temannya yang bernama Sert. Sert merupakan seorang ilmuwan yang ahli dalam bidang senjata energi tinggi. Mereka diantar ke sebuah ruangan yang isinya banyak sekali mayat. Mayat-mayat ini adalah orang-orang yang mati secara mendadak di awal film. Mereka disambut oleh seorang jenderal yang bernama Thomas. Mereka diminta untuk mendiagnosis apa yang menyebabkan kematian para korban ini. Para korban ini mempunyai alat pacu jantung yang tertanam di jantung mereka. Joshua berkata kematian para korban ini disebabkan oleh gangguan elektromagnetik yang menyebabkan alat pacu jantung mereka berhenti berfungsi. Thomas bertanya apakah ada senjata seperti itu. Mereka berdua mengatakan tidak ada senjata seperti itu. Dirasa masalah sudah selesai, si jenderal pun pergi dari hadapan mereka berdua. Scene beralih ke sekumpulan orang-orang yang berada di taman kota London. Tak lama burung-burung yang ada di sana menggila seperti kehilangan arah, menabrakkan diri mereka ke bangunan, ke orang-orang, dan ke kendaraan. Karena kerusuhan yang disebabkan oleh burung-burung itu, semua orang menjadi panik dan menyebabkan kecelakaan yang beruntun. Kejadian ini pun diberitakan oleh TV lokal yang kemudian dilihat oleh Josh bersama rekannya. Kedua rekannya menganggap ini hanyalah sebuah kejadian yang aneh. Joshua bertanya kepada rekannya bagaimana cara burung menentukan arah. Rekannya menjawab bahwa di otak burung ada ion kecil yang sejajar dengan medan magnet bumi. Sadar akan bumi sedang terjadi masalah, Joshua pun menyuruh rekannya untuk mencari berita-berita aneh yang berhubungan tentang migrasi binatang, bencana aneh, dan kecelakaan pesawat. Joshua berharap pikiran buruknya semoga saja salah. Di luar angkasa ada sebuah pesawat ulang-alik yang hendak kembali ke bumi, dengan diawaki oleh Kapten Iverson dan Rebecca. Namun ketika hendak mendarat, pesawat tersebut melenceng sejauh 129 mil dari koordinat pendaratan yang sudah ditentukan. Singkat cerita, pesawat terpaksa mendarat di suatu sungai yang berada di kota Los Angeles. Di tempat lain, Joshua menemui seorang ilmuwan yang terkenal bernama Dr. Zimke untuk memberitahukan hasil yang dia temukan. Dr. Zimke ini malah meremehkan hasil temuan si Joshua dan menganggap temuan si Joshua ini salah. Joshua berkata kita akan mengetahui efek yang lebih besar akan terjadi setiap harinya. Mendengar hal itu, Dr. Zimke pun terdiam. Rebecca meminta kepada Tom agar ia tidak diberhentikan dari Space Program Amerika, karena dia dianggap sudah menjatuhkan pesawat ruang angkasa. Si Tom tidak bisa membantu Rebecca. Tom ditelepon oleh Dr. Zimke untuk mengajaknya bertemu. Di luar gedung banyak orang yang sedang memandangi sebuah fenomena aurora. Rebecca yang melihat itu merasa ada yang salah dengan bumi ini. Scene beralih kepada Josh dan Sert yang sedang mabuk-mabukan sambil membicarakan tentang yang terjadi di langit semalam. Josh berkata fenomena itu terjadi karena pelepasan listrik statis di ketinggian. Dan itu hanyalah sebuah permulaan dari fenomena-fenomena lainnya yang bahkan bisa saja lebih buruk. Tak lama setelah itu, Joshua diminta untuk datang ke Pentagon. Joshua dipanggil ke Pentagon dikarenakan Zimke membicarakan hal ini ke Thomas, dan Thomas meminta Joshua untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Joshua berkata semua manusia di bumi akan musnah dalam setahun. Joshua menjelaskan lagi bahwa bagian inti bumi yang menghasilkan dan mengendalikan medan elektromagnetik telah berhenti berputar, yang menyebabkan bumi tidak lagi dilindungi oleh medan elektromagnetik. Joshua bersama Dr. Zimke menjelaskan apa yang terjadi jika bumi tidak dilindungi oleh medan elektromagnetik.
3 months, gentlemen, and we're back in the Stone Age. Mereka semua mulai merekrut orang-orang yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Dimulai dari menemui seorang ilmuwan yang bernama Dr. Bezelton. Dia telah menciptakan sebuah alat yang mampu mengebor bebatuan dengan teknologi laser berfrekuensi tinggi. Lalu dia memperlihatkan lagi penemuan yang lain, sebuah logam yang dapat menahan super panas dan tekanan, di mana itu sangat berguna untuk membuat kapal yang dapat menahan panasnya inti bumi. Brace diminta untuk membuat kapal yang harus selesai dalam waktu 3 bulan. Selanjutnya FBI mendatangi seorang hacker handal yang bernama Vince, yang biasa dipanggil Red. Dia adalah hacker yang pernah membobol sistem FBI. Tapi pada kali ini Red didatangi bukan untuk ditangkap, melainkan Red direkrut ke dalam misi penyelamatan bumi. Rebecca divonis tidak bersalah karena kecelakaan pesawat itu murni dari kesalahan sistem navigasi. Karena Rebecca tanggap dalam mencari tempat pendaratan darurat sehingga pesawat tidak begitu rusak parah dan tidak memakan korban jiwa. Rebecca tidak jadi dikeluarkan dari Space Program Amerika karena ia memiliki keahlian navigasi yang luar biasa. Dan dia ditugaskan kembali bersama Kapten Iverson untuk mengawaki kapal yang akan menuju ke inti bumi. Pembangunan kapal pun dimulai. Kapal itu berbentuk seperti gerbong kereta dengan masing-masing gerbong dipasangi bahan peledak. Dr. Zimke melakukan kalkulasi ledakan nuklir di pusat bumi. Jika kalkulasinya benar, maka inti bumi dapat berputar lagi. Brace menjelaskan sistem gerbong yang dimiliki oleh kapal itu, bahwa gerbongnya dapat dilepaskan secara otomatis jika ada gerbong yang mengalami kebocoran. Dengan virus buatannya, Red menghapus semua file dan berita tentang kejadian ini yang ada di internet, agar tidak terjadi kepanikan massal. Agar misi berjalan dengan sukses, mereka berlatih dengan simulasi untuk mengemudikan kapal, yang diawaki oleh 6 orang yang ahli dalam bidangnya masing-masing, yaitu Rebecca, Iverson, Joshua, Zimke, Brace, dan Surt. Di sisi lain, kota Roma terjadi badai listrik yang amat besar, yang membuat kota itu porak-poranda karena petir. Thomas langsung menyuruh krunya untuk menyiapkan kapalnya sekarang juga. Mereka menuju ke Palung Mariana untuk memulai misi. Dalam hitungan mundur, kapal pun diluncurkan ke dalam Palung Mariana. Pada kedalaman 1000 kaki, mereka bertemu dengan sekawanan paus yang bernyanyi karena gelombang ultrasonik yang dihasilkan dari kapal itu. Di kedalaman 1600 kaki, terjadi gempa bawah laut yang membuat retakan di dasar laut. Karena ada arus kuat, kapal mereka melesat dengan sangat cepat ke dasar laut. Pada kedalaman 25.000 kaki, mereka hampir menabrak dasar laut. Untung saja Brace langsung menyalakan laser bore-nya dan mereka berhasil menembus kerak bumi. Setelah 12 jam perjalanan, mereka sudah berada di lapisan kedua bumi. Lalu kapal mereka menembus sebuah ruang hampa dan kapal pun terjatuh di atas tumpukan batu kristal yang menyebabkan bagian depan kapal tersangkut. Joshua, Brace, Zimke, dan Iverson keluar kapal untuk memotong kristal itu. Karena mereka telah menembus cangkang kristal, magma pun jatuh dari atas. Seketika itu mereka langsung dikelilingi oleh magma yang panas. Oksigen untuk memotong kristal habis. Joshua mengalihkan oksigennya ke alat itu. Dia pun pingsan karena kehabisan oksigen. Surt segera menolong Joshua. Singkat cerita, kristal berhasil dipotong oleh Brace. Brace membantu Surt untuk menggotong Joshua kembali ke dalam. Tapi Kapten Iverson masih di luar untuk memeriksa lasernya. Saat laser berhasil dinyalakan, pecahan batu panas mengenai kepala sang kapten dan dia pun harus tewas. Joshua, Surt, dan Brace pergi ke ruang kendali senjata untuk mengaktifkan waktu bom nuklir. Tiba-tiba gerbong ruang kendali senjata tergores oleh batu berlian, mereka pun buru-buru keluar, tapi Surt kembali lagi untuk mengambil sesuatu dan akhirnya terjebak. Joshua dan Brace berusaha menyelamatkannya, tetapi pintu tidak bisa terbuka. Surt pun mati karena tekanan di dalam bumi. Setelah 35 jam perjalanan, mereka sudah mendekati permukaan inti bumi. Brace mengkalkulasikan ulang rencana peledakan, tetapi kondisi inti bumi tidak seperti yang mereka bayangkan. Bom nuklir yang mereka bawa tidak cukup untuk membuat inti bumi bergerak. Zimke meminta untuk pulang. Zimke berkata bahwa kita sudah gagal. Lalu Josh langsung membantahnya.
dan Zimki akan menjalankan rencana alternatif, lalu dia menelpon Thomas untuk menjalankan proyek Destiny. Destiny adalah sebuah perangkat untuk memicu getaran di kedalaman bumi. Ternyata inti bumi berhenti bergerak bukanlah sesuatu hal yang kebetulan, melainkan disebabkan oleh proyek Destiny ketika Zimki mencoba alat itu untuk pertama kalinya. Joshua berkata jika benda itu ditembakkan lagi pada inti bumi yang sudah berhenti berputar, maka intinya menjadi tak stabil. Thomas bersikeras untuk menjalankan proyek Destiny. Tetapi semua orang yang ada di kapal itu kecuali Zimki menolaknya dan ingin melanjutkan misi pengeboman ke inti bumi. Di sisi lain, Red mendeteksi ada sinar ultraviolet yang menembus lapisan atmosfer bumi. Sinar UV itu membakar setengah kota San Francisco dan menewaskan ribuan orang di kota itu. Thomas ingin proyek Destiny segera dijalankan. Red menghubungi Joshua untuk menawarkan bantuan. Kemudian Joshua meminta Red untuk memperlambat proyek Destiny. Red pun mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk meretas proyek Destiny. Di kapal mereka kembali mengkalkulasikan pengeboman, tetapi skenarionya selalu saja gagal. Akhirnya Zimki memberikan solusi dengan bagaimana jika meledakannya secara berurutan bukan secara bersamaan, dan skenarionya pun berhasil. Setelah 42 jam perjalanan, akhirnya mereka mendekati inti dalam dan bersiap-siap untuk menjatuhkan bomnya. Tetapi ada kendala yang muncul, gerbong kapal tidak bisa dilepaskan secara manual. Agar dapat dilepaskan secara manual, hidrolik utama yang menahan pintu harus dibuka terlebih dahulu, di mana hidrolik ini berada di crawl space yang digunakan untuk keluar dari kapal sebelumnya. Karena mereka sedang berada di inti bumi, suhu yang ada di crawl space mencapai 9.000 derajat Celcius, dan Brace mengorbankan dirinya untuk membuka hidrolik itu. Dan Brace pun mati terbakar. Scene berpindah ke proyek Destiny yang hendak ditembakkan, tetapi karena usaha dari Red, energi listrik dari proyek itu berhasil dialihkan, dan proyek Destiny pun gagal dilaksanakan. Joshua dan Zimki segera mengaktifkan bom tiap gerbong, dan memisahkan gerbongnya. Ketika hendak mengaktifkan bom ketiga, kapal terguncang karena ditabrak oleh lidah api. Tubuh Joshua tertimpa bom itu. Ketika Rebecca membelokkan kapalnya, bom itu malah menimpa Zimki. Karena waktu yang mepet, akhirnya Joshua meninggalkan dia. Sebelum gerbong terpisah, Zimki memberitahu Joshua untuk membuat bom terakhir ledakannya lebih besar, gunakan bahan bakar dari reaktor, dan gerbongnya pun terpisah. Ketika Joshua mengambil reaktor nuklir itu, kapal langsung kehilangan energi. Kemudian ia menggabungkannya dengan bom terakhir, dan Joshua pun melepaskan gerbongnya. Joshua teringat bahwa logam ini dapat berubah panas menjadi energi. Di saat yang sama, bom nuklir mulai meledak secara berurutan. Karena ledakan itu, inti bumi dapat berputar kembali. Joshua langsung mengalihkan sumber energi kapal ke logam itu, dan kapal pun berhasil nyala kembali. Karena shockwave yang dihasilkan ledakan nuklir, kapalnya melesat dengan cepat. Setelah 16 jam perjalanan, mereka menuju ke lempeng tektonik yang berada di dekat Hawaii. Dan sinyal kapal pun hilang dari radar pengawas. 4 jam kemudian, kapal berhasil keluar dari dalam bumi dan terdampar di dasar laut. Kapal itu tidak dapat bergerak karena tidak ada panas di sekitarnya. Satu-satunya cara mereka keluar dari sana adalah dengan memancarkan gelombang ultrasonik agar mereka bisa menarik perhatian paus. Lalu Tom dan krunya menyusuri tempat titik terakhir kapal itu terlihat, namun tidak ada tanda-tandanya. Tak lama kemudian, krunya menangkap sebuah suara dengan hidrofon dan ternyata itu hanyalah suara sekawanan paus. Thomas pun menghentikan operasi pencarian ini. Tiba-tiba Red teringat bahwa paus itu bernyanyi untuk mereka, dikarenakan gelombang ultrasoniknya. Lalu Tom mencari kawanan ikan paus itu, dan ia pun menemukan kapal Josh berada di kedalaman 800 mil. Akhirnya kapal pun berhasil diangkat, Rebecca dan Josh pun selamat. Scene ditutup dengan Red yang sedang menghack sebuah cafe net untuk menyebarkan berita tentang pahlawan-pahlawan yang menyelamatkan bumi. Dan film The Core pun tamat.
Segitu dulu aja alur cerita yang bisa gue ceritain ke kalian. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau ada film yang mau dibahas sama gue, silakan aja komen di bawah. Akhir kata, jangan lupa untuk tetap bahagia. Gue Dani pamit dan bye-bye.